Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi. Kita masuk di tematik 5G, subtema kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Membaca doa disilahkan. Amin. Yang ketiga, silahkan siapkan buku paket tematik, buku tulisnya dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis. Yang ketiga, memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, kalau kalian sudah siap untuk belajar, silahkan siapkan bukunya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah kamu di Indonesia terdapat beraneka ragam tarian dengan berbagai tema dan maknanya. Misalnya saja tarian bertema perlawanan terhadap penjajah. Contohnya adalah tari sedati dari Aceh. Tari sedati itu sendiri memiliki gerakan yang sangat khas dan energik. Sebagian besar gerakannya yaitu menggunakan gerakan tangan dan kaki. Adapun jenis tarian lainnya yang merupakan tari yang bercerita tentang kepahlawanan adalah tari kancet papatai yang berasal dari Kalimantan Timur. Gerakan yang dilakukan adalah seolah sedang berperang dengan musuh. Tarian ini sendiri menceritakan tentang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Kita lihat dari tampilannya saja, mereka menggunakan pakaian khas Dayak dan menggunakan pedang juga perisai yang digunakan dalam tarian tersebut sebagai propertinya. Nah, jenis tarian tadi kan sangat beragam ya. Tarian juga merupakan salah satu bentuk kesenian atau termasuk dalam unsur-unsur budaya. Apa itu budaya? Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Unsur-unsur budaya dalam masyarakat itu ada 7. Yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Suatu bentuk keyakinan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, religi itu sendiri berkaitan dengan agama yang dianut oleh seseorang. Di Indonesia ini sendiri ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakatnya. Yang pertama ada Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Kristen, keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam Konghucu. Nah, di sini tentang religi atau kepercayaan tentang agama yang kita anut ya. Unsur kebudayaan berikutnya adalah mata pencaharian hidup. Nah, mata pencaharian hidup itu adalah segala sesuatu manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi usaha kita untuk mendapatkan barang atau jasa ya. Contohnya adalah dengan kita caranya bercocok tanam, melakukan peternakan, perdagangan, mengumpulkan makanan, dan lainnya. Yang berikutnya, yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan merupakan sekelompok orang yang merasa satu dengan sesamanya. Contohnya adalah meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan juga perkumpulan. Ibu contohkan di sini adalah gotong royong. Unsur kebudayaan berikutnya adalah bahasa. Bahasa adalah wujud budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain. Bisa lewat lisan, tulisan, atau bahasa isyarat. Unsur berikutnya adalah kesenian. Kesenian adalah ekspresi manusia akan keindahan yang dapat dinikmati dengan mata ataupun telinga. Kesenian ini meliputi banyak hal. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni suara, seni drama. Ibu contohkan salah satu kesenian adalah kesenian wayang. Berikutnya ada sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang lingkungannya. Jadi pengetahuan yang dimiliki manusia itu digunakan oleh kita untuk bertahan hidup. Contohnya pengetahuan tentang flora, pengetahuan tentang fauna yang ada di lingkungan masyarakat kita.
Unsur kebudayaan dalam masyarakat yang terakhir adalah peralatan atau perlengkapan hidup, yaitu suatu sarana dan prasarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya makanan, pakaian, tempat berlindung, perumahan, alat-alat transportasi. Nah, itu adalah unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat. Agar lebih paham tentang materi yang tadi Bu Anggi jelaskan, coba kalian kerjakan tabel halaman 66 di buku paket tematik Erlangga 5G ya. Nah, keragaman unsur budaya di Indonesia itu tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Buktinya kita bisa melihat dari cara mereka membentuk negara kesatuan Republik Indonesia setelah penjajahan melawan Belanda dan Jepang. Kita lihat ada pada tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakanlah sidang PPKI pertama, yaitu yang terdapat atau dilakukan di Gedung Kesenian Jakarta. Sidangnya ini sendiri dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai pemimpinnya dan wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Anggota sidang PPKI itu dihadiri oleh 27 orang. Sidang hari pertama menghasilkan keputusan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. Yang kedua memilih presiden dan wakil presidennya yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Yang ketiga tugas presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian diadakan sidang hari kedua di tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil keputusan yang pertama menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Yang kedua membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, dan Kalimantan. Kemudian diadakan sidang hari ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dengan terbentuknya 3 badan tersebut, akhirnya PPKI dibubarkan. Ternyata ada juga perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanannya ada dari rakyat kita. Dalam mempertahankan kemerdekaan kita menggunakan 2 cara. Yang pertama perlawanan secara fisik dan yang kedua perlawanan secara diplomasi. Apa itu perlawanan fisik? Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Sedangkan perlawanan atau perjuangan dengan diplomasi dilakukan dengan meja-meja perundingan atau rapat atau sidang. Kita lihat perlawanan fisik yang dilakukan di berbagai daerah diantaranya yang pertama pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dan kita kenal pada tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi sebagai pemimpin sekutu dan tokoh yang terlibat di dalamnya ada Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa di tanggal 15 Desember 1945 yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak dan tokoh yang terlibat di dalamnya adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Berikutnya yang ketiga Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Tetapi rakyat Bandung menolak sehingga mereka membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Tokoh yang terlibat yaitu ada Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang berikutnya, yang keempat adalah peristiwa Medan Area yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Berikutnya yang terakhir ada serangan umum 1 Maret 1949 yang terjadi di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta lalu mempropagandakan bahwa TNI itu telah hancur. Tokoh yang terlibat adalah Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Perjuangan berikutnya dilakukan secara diplomasi yang dilakukan dengan perundingan satu ke perundingan yang lainnya. Adapun perundingan pertama adalah perundingan Linggarjati yang diadakan pada tanggal 10 November 1946 yang diselenggarakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Prins Kermenhoorn. Hasil perjanjiannya adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Berserikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Kemudian, Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan akhirnya melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Yang berikutnya adalah perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal milik Amerika yaitu USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjiannya adalah pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas nama Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat, serta Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda dan Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville ini dan dilakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Yang berikutnya perjanjian Romroyen pada tanggal 17 April 1949. Diadakannya perjanjian Romroyen ini diwakili oleh Muhammad Rom dan Belandanya diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini adalah yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Berikutnya, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat dan akan dilaksanakan konferensi meja bundar. Berikutnya adalah konferensi inter-Indonesia. Lalu yang kelima, konferensi meja bundar yang diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, adapun hasil KMB kali ini adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949, menyelesaikan masalah Irian Barat, dan ditunda setahun. Setelah penyerahan kedaulatan, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda yang berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kapal-kapal perang Belanda harus ditarik kembali dari Indonesia dan konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. KMB ini sendiri dihadiri oleh Muhammad Hatta sebagai perwakilan Indonesia, Sultan Hamid II sebagai perwakilan BFO, Chris Klee sebagai perwakilan UNCI, dan Mr. Van Marsseven sebagai perwakilan Belanda. Berikut itu adalah perjuangan secara diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Setelah mendengarkan materi ini, silakan kerjakan tematik Erlangga halaman 67 dan 77 di buku paket tematik 5G ya. Nah, hari ini setelah kalian mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata rakyat Indonesia juga menyambut dengan gembira keadaan tersebut. Nah, salah satu bentuk kegembiraannya dituangkanlah lagu oleh C. Simanjuntak yang berjudul Indonesia Tetap Merdeka. Nah, di sini kita nyanyikan bersama-sama ya. Kalian boleh buka buku tematik Erlangga 5G halaman 77 dan 78. Sambil dengarkan ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia,
itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, itu adalah lagu Indonesia Tetap Merdeka atau yang kita kenal dengan sorak-sorak bergembira. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut? Nah, lagu tersebut kan bersifat gembira, tentunya menjadi lebih gembira, bersemangat ya. Maknanya adalah tentang kemerdekaan Indonesia sehingga kita bergembira akan hal tersebut ya. Bangsa Indonesia dikaruniai keragaman suku, budaya, agama, adat istiadat dan bahasa. Tetapi dari keragaman ini kita tidak boleh saling menghalangi persatuan dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang kemarin Ibu jelaskan, kita harus saling bersikap rukun, harus saling menghargai perbedaan, sehingga persatuan itu bisa menjadi jalan agar kita tetap damai. Persatuan telah membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang selalu terikat dalam Pancasila dan persatuan serta kesatuan satu sama lain. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya sudah belajar dengan baik. Tetap semangat untuk belajar kali ini dan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan semua dilancarkan dan sehat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.